prospeknya masih ada ya, dan dengan adaptasi dari dari behavior dari orang Indonesia, harusnya ini masih sangat-sangat prospek ya. Yang nggak prospek cuma satu, kalau nggak dijalankan, teman-teman. Halo, selamat pagi Om. Halo. Apa kabar malam ini? Baik, baik, baik. Oke, sudah ya. Sehat, luar biasa, dan pastinya sudah siap untuk share ke kita semua ya. Ke para IC Heroes yang penasaran, ingin tahu caranya mengelola marketplace untuk bisnis mereka dengan benar itu seperti apa. Nah, malam hari ini kesempatannya, IC Heroes kita lagi ngobrol dengan Om Botak, akun @ceritaombota, seorang marketplace expert yang siap untuk sharing pengalaman dan juga wawasan beliau tentang marketplace, seperti apakah marketplace, pengelolaannya yang benar, yang efektif, dan juga efisien. Kita selama 1 jam ke depan kurang lebih akan ngobrol banyak dengan beliau. Oke, Om Botak, saya panggil Om ya. Siap. Saya panggil siapa nih? Mas Lucky, Bro Lucky. Ya. Lucky. Boleh panggil Lucky aja, salam kenal Om. Kita mau ngobrol-ngobrol sebelum lebih jauh tentang marketplace nih. Kita mau tahu dulu tentang Om Botak nih. Karena sebagai marketplace expert, sebenarnya sejak kapan Om Botak ini menggeluti dan menekuni bagaimana cara mengelola marketplace, lalu menggeluti bidang ini karena memang kan marketplace ini erat kaitannya dengan bisnis online yang akhir-akhir ini kan didukung juga dengan digitalisasi yang semakin marak. Nah, sejak kapan sebenarnya Om mulai mempelajari lalu menekuni, dan saat itu apa motivasinya kok terjun ke bidang marketplace? Oke, perkenalkan IC Heroes ya panggilannya, IC Heroes. Betul. Heroes atau Rose? Heroes ya. Heroes, benar. Right. Oke, selamat malam IC Heroes dan teman-teman yang bergabung di malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol soal marketplace ya. Jadi kalau ada teman-teman yang masih belum berjualan atau baru mulai jualan atau yang sudah berjualan, mungkin ini IG Live yang IC Talk yang tepat, yang teman-teman bisa join ya. Jadi jangan mana-mana ya, karena bakal banyak daging-daging yang kita akan spill ya tentunya nanti di malam ini dengan Lucky. Nah, perkenalkan saya Om Botak atau biasa disebut dengan Om Botak ya, sama aja. Ya, nah, saya sendiri udah berjualan online dari tahun 2011, jadi udah cukup lama, sudah 11 tahun lebih, dan saya membagikan tips dan trik untuk teman-teman yang baru mulai mengenal atau yang sudah mulai berjualan online, gimana cara scale up-nya di akun saya di Cerita Om Botak. Jadi yang belum follow boleh dong follow. Nah ya, nah di sana kita banyak sharing. Kenapa? Karena memang berjualan online ini susah-susah gampang. Nah ya, kenapa susah-susah gampang? Karena awalnya susah, tapi kalau udah ngerti kok gampang. Nah ini jadi susah-susah gampang itu seperti itu. Bahkan ya, saking gampangnya ya, saya sendiri punya papa mertua yang mungkin udah cukup sepuh ya, udah hampir 80. Nah, beliau ini bisa berjualan online barangnya sendiri hanya dengan menggunakan aplikasi. Jadi teman-teman yang tentunya di sini kebanyakan mungkin masih muda ya, pastinya tuh bisa. Nggak ada yang nyerah untuk belajar, karena berjualan online itu yang susah cuma mulainya. Kalau udah dimulai, artinya gampang. Nah, itu ya. Jadi dari tahun 2011. Nah, lalu buat IC Heroes yang pasti bertanya-tanya, ini kok Omnya nggak Botak ya, padahal namanya Om Botak. Ya, itu memang sebenarnya adalah nama toko saya. Jadi nama toko yang akhirnya menjadi nama panggilan, karena saya ingin lebih dikenal daripada nama aslinya ya, karena ini adalah sebuah branding ya, salah satu bentuk branding supaya nama tokonya yang dikenal orang ya. Teman-teman bisa cari nama toko Om Botak di marketplace ya, Tokopedia, Shopee. Di sana kita menjual, kalau di Om Botak menjual buku-buku bisnis, self help ya kan, baru teman-teman dalam grow up ya, dalam grow, dalam berbisnis juga ya. Nah, kalau untuk asal katanya Om Botak, kalau teman-teman ada yang penasaran ya, tapi nggak penasaran tuh saya akan ceritakan juga ya hari ini. Nah, kalau yang Lucky penasaran, Lucky? Penasaran Om? Boleh di-share cerita di balik itu Om. Nah,
Jadi sebenarnya bukan karena saya yang botak ya teman-teman, tapi karena papa mertua saya yang botak. Nah, papa mertua saya itu sudah berjualan spare part sepeda itu dari tahun meneruskan ya usaha keluarga dari tahun 40-an. Jadi itu udah 2 generasi dan teman-teman komunitas sepeda di sekitar itu di Jakarta ya, itu udah kenal. Di Jakarta itu memang jalannya khusus untuk menjual barang sepeda. Nah ini ada toko papa saya nggak punya pelang, nggak ada papa namanya istilahnya. Jadi mereka kalau di sana bilang tokonya Om Botak. Nah ya, karena memang fisiknya botak, ya memang botak. Nah dari sana saya mendapat ide untuk membantu papa saya mengonlinekan tokonya dengan menggunakan nama juluk dari customer ya, dari pelanggannya bilang nama botak. Sama Om Botak ya saya mengonlinekan. Jadi saya ambil trademark itu dan itu ternyata bawa hoki ya. Sampai sekarang masih dikenal ya, ini bukan Om Botak asli tapi ya yang memang dari awal kita buat toko Om Botak itu ya dari saya gitu ya. Jadi teman-teman kalau memang sayang sama berbakti sama orang tua ya, pasti nanti dikasih berkat. Oke, betul. Menarik ya, Om Botak berarti sudah sekitar 11 tahun terjun ke marketplace, sudah banyak pengalamannya, strateginya sudah banyak belajar di situ ya untuk marketplace-nya. Dan diawali dari tadi memang karena awalnya di offline, ingin jangkauan yang lebih luas, akhirnya terjunlah ke online lewat marketplace. Dan tadi disebutkan sama Om Botak kalau mulainya aja yang sedikit challenging atau susah, tapi ketika itu udah gampang ya Om? Ya, kalau udah ada bau-bau cuan biasanya cepat gitu. Ya. Jadi dimudahkan jalannya. Ya. Memang kalau belum kehirup cuan itu yang agak seret gitu guys. Betul. Jadi kalau untuk mulainya, teman-teman IC Heroes yang baru mau mulai ini harus mempersiapkan apa aja Om? Nah, yang pertama memang kalau untuk memulai ya biasanya dari teman-teman itu pertama yang dimulai itu cuma modalnya satu ya, itu niatnya sebenarnya. Karena tadi memang mulainya susah. Karena kalau masalah modal, masalah ilmu ya, masalah nantinya gimana, itu sebenarnya kalau sudah punya niat pasti yang lain-lain itu dimudahkan. Nah, sebagai sharing aja ya, pertama kali saya mulai jualan itu saya kan membantu mengonlinekan barang bapak saya, jadi saya nggak ada modal. Tapi saya niat foto, ya niat upload, lalu nunggu nggak sampai 1 minggu laku barangnya. Ya dan waktu itu kan itu laku ya kita baru percaya, oh jualan online ini ternyata bener loh, bisa loh gitu ya. Nah karena kalau belum pecah telur, memang masih awang-awang istilah, masih dibayangkan nih gimana caranya. Nah udah mulai pecah telur kan jadi semangat kan. Oh ternyata ini ada loh, apalagi yang beli yang kita nggak kenal orangnya, ya kan? Yang beli dan begitu kita sudah dapat momentum itu seperti bola salju yang mulai bergulir makin besar. Jadi kita hanya perlu mendapatkan momentum itu, semangat itu. Masalah nanti modal ya sebenarnya mudah, karena zaman sekarang tuh berjualan tuh modalnya kalau online itu sangat-sangat kecil, bukannya tanpa modal ya, modalnya kecil. Kenapa perlu modal? Karena marketplace itu kan sebenarnya penengah antara kita sama pembeli ya. Betul. Dan ketika barang kita kirim kan duitnya belum cair. Ya, jadi kita perlu nalangin dulu ya, kurang lebih kalau misalnya pakai ekspedisi instan mungkin dalam satu hari udah cair. Reguler ya 2-3 hari lah kurang lebih bisa cair kalau di Shopee atau di Tokopedia. Jadi teman-teman modalnya itu ya, nungguin sampai duitnya cair dari barangnya sampai, gak ada masalah, confirm kita bisa tarik saldo kita. Jadi modalnya ada tapi kecil menurut saya ya, dibandingkan perlu sewa toko, perlu kita ya yang tradisional lah ya, perlu stok barang, perlu display, perlu hire orang, atau bahkan sewa tokonya harus bayarnya 1 tahun di muka, belum apa-apa ya kan, ini udah jiper dulu. Nah, kan itu memang dimudahkan. Oke, jadi akan lebih mudah ketika Anda terjun ke dunia online, ke marketplace yang saat ini memang trennya juga sedang meningkat gitu ya. Dan IC Heroes yang baru join di IC Talk malam ini, kita ngobrol dengan Om Botak, seorang marketplace expert.
Jadi pastikan Anda selalu follow @ideacloud.id dan juga akunnya Om Botak @ceritaombotak supaya dapat terus ya insight-insight sharing tentang bisnis, khususnya kalau di Om Botak tentang marketplace, kalau di Idea Cloud tentang apapun tentang bisnis, elemen-elemen dalam berbisnis, strategi bisnis yang tepat, yang up to date, Anda bisa follow dan juga selalu stay tune konten-konten dari kami di situ. Oke, lanjut Om, kalau ngomongin tentang marketplace, sebenarnya bagaimana peluang dan juga potensi bisnis di marketplace saat ini? Ya, nah teman-teman pasti udah cukup familiar lah ya dengan marketplace ya. Nah misalnya kalau marketplace itu top 3-nya adalah Shopee, Tokopedia, dan sekarang ini dengan Lazada terakhir ya. Ngomongin marketplace ya. Tapi tahun ini kita ada social commerce yaitu TikTok. Nah ya, jadi 4 besar lah kurang lebih. Nah untuk peluangnya sendiri, sebenarnya untuk peluang itu masih sangat-sangat besar ya. Indonesia itu punya 280 juta jiwa dan jumlah sellernya itu nggak sebanyak dengan jumlah penduduknya. Jadi kalaupun sekarang sudah ada 28 juta seller ya, yang walaupun menurut saya itu enggak ya, kita masih punya 10 pembeli untuk di prospek, kurang lebih begitu. Ya, jadi teman-teman untuk dilihat dari modal yang sangat minim, ya hanya butuh smartphone dan kuota aja. Dilihat dari potensi yang besar, itu jualan online masih sangat berpotensi. Ya, apalagi memang habit orang untuk belanja online ini bertumbuh dengan sangat cepat sejak pandemi kemarin. Ya, walaupun sekarang itu lagi agak slowing down growth-nya karena memang orang sudah mulai balik ke offline lagi ya kemarin ya. Tadinya boleh belanja sembako online, sekarang udah ya yang ke pasar lagi lah ya, pengen keluar rumah kalian ya. Jadi sudah mulai balik lagi ke habit, tapi dibandingkan dengan sebelum pandemi sebenarnya user untuk customer data ini banyak sekali ya, sudah jauh lebih gede daripada sebelum pandemi. Jadi prospeknya masih ada ya, dan dengan adaptasi dari dari behavior dari orang Indonesia harusnya ini masih sangat-sangat prospek ya. Yang nggak prospek cuma satu, kalau nggak dijalankan teman-teman, itu pasti nggak prospek. Oke, jadi sangat mendukung ya ekosistem di Indonesia saat ini untuk marketplace, dari behaviornya, lalu juga dari lifestyle masyarakat Indonesia, daya belinya pun juga saat ini juga cenderung meningkat. Jadi Anda ketika memanfaatkan marketplace untuk bisnis Anda, itu adalah pilihan yang tepat dan juga harus dijalankan kuncinya ya Om. Harus dijalankan, ya. Oke, nah kalau di topik kita ini kan ngomongnya tentang marketplace dan performa bisnisnya ini sulit meningkat. Nah, sebenarnya apa kesalahan dari teman-teman pebisnis sehingga marketplace mereka itu nggak meningkat performanya, Om? Oke, baik. Nah, perlu kita ketahui bersama-sama ya, yang kalau saya ajarkan di kelas saya itu biasanya itu kita mengenal dari 3 fondasi dari marketplace, yaitu produk, konversi, dan traffic ya. Nah, biasanya yang paling harus dikuasain dari teman-teman itu, apalagi sebagai pemula, adalah produk. Ya, jangan sampai kita salah pilih produk sebenarnya. Nah, produk yang tepat itu seperti apa? Produk yang tepat itu adalah kita menjual produk yang memang dibutuhkan orang dan dengan harga yang sesuai. Nah, harga yang sesuai itu apa ya? Nah, tentunya kita sama-sama menyadari ya persaingan harga sekarang di marketplace, tapi ya namanya dagang ya pasti ada persaingan harga ya. Betul. Kalau nggak ada persaingan harga ya saya rasa berarti pasarnya ini cukup niche ya, sehingga nggak ada persaingan sama sekali. Tapi kok kalau dilihat dari persaingan di dunia marketplace sekarang, ya namanya barang yang kita jual ini bukan satu-satunya, nggak unik, banyak sekali yang jual. Ini persaingan harga pasti ada. Nah, teman-teman di sini IC Heroes boleh menjual produk apapun ya, yang penting harganya sesuai. Sesuainya itu bukan berarti harus paling murah ya, karena kalau paling murah, termurah ini bukan satu value yang bisa kita pertahankan ya, nggak evergreen strateginya. Mungkin untuk sementara waktu bisa, tapi yang namanya orang gila di marketplace itu banyak ya. Jadi kalau namanya kita mau paling murah, nah ini bisa adu murah terus nih ya, disalib ya, bisa 100, 200, ini nggak ada habisnya, dan itu bukan satu competitive advantage yang bisa kita pertahankan ya. Nggak masalah jual lebih mahal daripada orang lain, yang penting kita ada value lebihnya. Nah, ini value lebihnya apa? Baik dari sisi packaging ya, baik dari sisi branding,
baik dari sisi menawarkan jasa kiriman yang lain nggak bisa ya, yang lebih hemat mungkin ya, lebih cepat. Nah, baik dari sisi positioning kita di marketplace ya, kita ada di halaman pertama, yang lebih murah tuh ada di halaman kesekian ya. Jadi ada banyak cara untuk membedakan kita dari kompetitor ya, tapi kita harus tahu value kita di mana. Oke, berarti kuncinya ada di value yang menimbulkan competitive advantage. Jadi Anda nggak harus selalu perang harga gitu ya dengan kompetitor di marketplace. Ya. Oke. IC Heroes, kalau mau nanya langsung selama ini kendala-kendala dalam mengelola marketplace bisnis Anda, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya bantu sampaikan dan dijawab langsung oleh Om Botak supaya Anda setelah IC Talk ini punya pencerahan, dapat insight baru yang bisa nanti langsung diterapkan ya untuk marketplace di bisnis Anda. Oke, lanjut Om, kalau ngomongin tentang marketplace, sebenarnya sektor bisnis apa sih yang sangat pesat peningkatannya kalau mereka memanfaatkan marketplace? Kalau untuk sektor bisnis, saya rasa semua sektor itu sangat bisa ya dijual di online. Karena memang kategori di marketplace itu udah banyak sekali. Bahkan sampai barang-barang yang pertama itu konsepnya itu seperti B2B, ya, mesin-mesin pabrik, kendaraan-kendaraan besar, ya, bahkan mobil kan juga dijual di marketplace ya. Orang-orang bisa DP mobil, motor, dan lain-lain. Jadi saya nggak melihat ada barang yang terlalu spesifik untuk dijual di marketplace ya. Barang-barang kayak cairan bisa, barang-barang yang custom bisa, bahkan ya yang sebenarnya nggak boleh seperti jualan jasa itu juga orang jual di marketplace ya, jasa desain, jasa tour and travel juga jualan di marketplace ya, tour and travel, tiket, karena bisa jual barang digital juga by the way teman-teman di marketplace. Jadi semuanya bisa dijual di marketplace, semua kategori bagus, hanya memang ya yang umumnya dibeli adalah ya kategori fashion, rumah tangga ya, yang umumnya dibeli. Ayo teman-teman, ada kategori apa lagi ya yang biasa beli ya? Gadget pastinya ya, elektronik itu biasa dibeli di marketplace. Jadi ada beberapa kategori populer, tapi juga menutup kemungkinan semuanya bisa dijual di marketplace. Ya bahkan saya isi rumah saya itu dari marketplace, dari kulkas, mesin cuci, kita beli di marketplace. Ya. Nah, kirimnya memang bukan pakai driver yang pakai motor ya, kurir pakai motor. Memang kirimnya itu pakai truk yang gede ya, tapi memang transaksinya lewat marketplace. Nah, ini memudahkan kita. Karena kemarin saya juga ada satu pengalaman, saya lagi ingin ganti ban mobil saya. Nah, biasa kalau ban mobil kan kita kan gantinya itu langsung datang ke bengkel dan ini. Nah, tapi waktu saya tanya di bengkel, dia bilang tipe ini habis, kosong. Adanya tipe ini yang mahal. Nah, saya langsung ngecek dong. Wah, ini di marketplace berapa nih harganya? Kalau beli yang murah-murah kita juga langsung cek kan, ke mall kemana kita cek. Nah, ini beli ban nih, saya belum pernah cek. Ternyata beli ban mobil itu waktu saya cek, karena ukuran ban saya agak gede ya, jadi bisa selisih 200.000 kalau beli di marketplace per ban. Pasang 400. Dan itu free pasang. Kalau memang kita transaksi dan datang ke bengkelnya yang ada di marketplace, tapi ada alamat, istilahnya ada alamat bengkelnya gitu. Datengin. Nah, ini memudahkan kita nyari barangnya jadi mudah. Untuk comparison lebih mudah. Jadi untuk saya ini, teman-teman bahkan yang punya usaha offline ya, teman-teman ingin pasang di marketplace, jasanya nanti pasangnya di toko kalian juga bisa ya. Jadi saya rasa ini untuk semua bisnis ini harus ya bisa menggunakan marketplace sekarang, walaupun transaksi offline, istilahnya jasanya offline. Ya, jadi ini sebenarnya membuka pikiran saya, oh iya ternyata service pun ya, B2B pun ya, atau saya dengar ada seorang teman saya kontraktor, dia bangun rumah, semua bahannya dibeli dari marketplace, bisa, ya, dan lebih murah daripada beli dari toko bangunan yang dekat, karena dia bisa compare nih, mainnya dari mana yang paling murah suruh kirim, ya, bajanya dari murah suruh kirim, jadi bisa banget nih guys, ya, jadi buat teman-teman yang mau hack ya, buat financial hack ya, coba cari barang-barang yang biasa kalian beli offline, cek di marketplace, barang-barang yang kalian nggak pernah pikirkan, ya. Batu nisan itu juga bisa beli di marketplace. Oke. Tapi
nggak pernah ngelihat orang flash sale bang, ada tulisan kan di halaman utama kan, ya itu bukan hal yang dicari orang lah istilahnya kan, ya. Betul, betul. Oke, berarti semua sektor itu potensial dan harus memanfaatkan marketplace supaya lebih maksimal ya. Dan dikombinasikan pun nggak masalah, Anda tetap berjualan di offline, tapi marketplace di online ini menjadi boosternya ya, supaya lebih dikenal dan nanti mendatangkan trafficnya pun lebih banyak, mendatangkan leads-nya pun juga lebih banyak ya Om? Iya. Oke. Nah, balik lagi tadi sempat disinggung di awal perbincangan IC Talk kita, kalau untuk memulai para pebisnis merambah ke marketplace itu diawali dengan niat terlebih dahulu. Nah, setelah ada niatnya, tahap selanjutnya seperti apa Om? Untuk bisa akhirnya punya nih marketplace yang oke. Ya, nah tadi kan ada 3 fondasi ya, dari produk, konversi, dan traffic. Ya. Setelah punya niat, tentunya langsung nyari dong mau jualan apa. Ya saya dulu mulainya pertama kali jualan barang papa saya, jadi saya tuh nyarinya dari koneksi, ya. Koneksi keluarga, teman, alumni satu sekolah atau satu komunitas ada punya barang apa buat kita online kan. Nah ya itu kan pertama ya, produknya harus ada. Ya nggak punya modal cari koneksi ya. Nggak punya modal, ya saya dulu saya sempat jual barang-barang bekas. Akhirnya saya tokonya jadi toko buku karena awalnya saya jual buku bekas yang saya punya dulu. Ya jadi diniatin dulu lalu cari produk. Ya, produknya udah ketemu, udah ada winning produk, kita akan bagusin konversinya. Nah konversi seperti apa? Konversi saya sering sharing tips dan triknya ya, baik di YouTube maupun di Instagram saya, di Cerita Om Botak. Nah ini konversinya ini bisa dibagusin pertama dari judul produk yang tepat. Konversinya itu bisa diperbaiki dengan menggunakan deskripsi atau copywriting yang tepat, foto yang baik, ya, video yang baik, lalu juga menggunakan fitur-fitur konversi yang ada di marketplace, ya, seperti ya voucher, seperti paket diskon, seperti ya banyak lagi. Maksudnya semua fitur yang ada, ya ada belasan fitur ya, itu semua harus kita istilahnya pelajari, coba, tes, A/B testing sampai kita menggunakan kombinasi yang tepat untuk produknya. Teman-teman ya, karena memang setiap produk karakteristiknya itu beda, persaingannya beda, cara main dan style juga beda sesuai dengan gaya dari Anda sebagai ownernya. Nah ini jadi menarik banget ya. Setelah udah tahu konversinya, yang berikutnya terakhir adalah dari trafficnya. Ya trafficnya itu adalah pengunjung ya. Namanya kita punya toko online to offline ya. Kalau di offline kita bisa bakar ban supaya ramai orang datang ke toko lihat ada apa nih ya. Ada udah ramai kita suruh masuk. Nah ada sale. Nah bisa bagi-bagi brosur ya, biasa yang jualan motor kan bagi-bagi brosur di jalan supaya orang narik orang, dangdutan di depan ya kan. Ini adalah cara-cara untuk menarik offline. Nah kalau untuk online kita juga bisa melakukan hal yang sama ya, dari kita bayar paid traffic ya, jadi beriklan, dari kita live ya, dari kita melakukan upload Shopee video misalnya ya, sekarang ini bisa mendatangkan traffic secara organik. Jadi ada banyak sekali fitur untuk traffic ya, bahkan kita bisa kerjasama dengan influencer ya, pakai namanya kalau di Topet ada Tokopedia Influencer atau Shopee Affiliate ya, yang memberikan kalau sekarang namanya racun-racun Shopee ya, disebar linknya di mana-mana, di Facebook, di Telegram, di Instagram ya, di TikTok bahkan ada racunnya. Nah ini adalah cara-cara untuk kita pelajari yang mana yang paling tepat, paling cost efisien untuk mendatangkan cuan semaksimal mungkin di toko kita. Nah ini biasanya kita sudah bedah satu-satu caranya dan kita akan bantu teman-teman di akunnya Cerita Om Botak. Oke, nah ini sudah dibongkar ya, apa aja yang harus Anda persiapkan, yang harus Anda lakukan, strategi-strateginya sudah dibongkar satu persatu. Jadi tadi pastikan Anda diingat-ingat, di take note, dan pastikan dijalankan ya insight-insight dari Om Botak malam hari ini di IC Talk. Nah lanjut lagi Om, tadi sempat disinggung adanya peran dari ads juga supaya bisa menarik traffic masuk ke marketplace kita. Nah itu gimana Om untuk bisa mengoptimalkan hal tersebut? Ada tips khusus, strategi khusus dari Om Botak yang selama ini dilakukan? Ya, kalau untuk ads sendiri memang dalam berjualan kita tahu pentingnya untuk mendatangkan iklan, ya mendatangkan traffic melalui iklan maksudnya. Nah traffic itu kita bagi dua, namanya traffic organik dan traffic berbayar, ya paid ads. Nah untuk traffic organik sendiri itu tadi traffic yang kita bisa lakukan
tapi nggak bayar. Ya misalnya dari live shopping sekarang kan udah mulai ini ya teman-teman, kalau yang sanggup live dari pagi sampai malam itu saya yakin pasti ada yang nonton ya, walaupun yang nonton sedikit tapi itu adalah traffic ya kan. Gimana cara rame ya do something different atau kasih penawaran yang orang nggak bisa tolak ya. Misalnya ya yang beli sekarang saya kasih gratis barangnya, nah itu pasti orang akan rame kan ya untuk bikin tokonya rame, trafficnya rame. Nah kalau untuk yang berbayar sendiri, kita harus pahami bahwa traffic itu nggak sama dengan sales. Jadi traffic itu akan membawa orang datang ke toko, tapi kalau tokonya kalian busuk, ya nggak ada yang beli. Jadi tokonya kalian busuk itu apa? Tokonya busuk ya istilahnya kalau di offline ya datang, tokonya gelap, barangnya debuan, nggak lengkap, ada yang datang juga SPG-nya nggak ada, main handphone sendiri, ya tokonya untuk itu barangnya juga expired, ya istilahnya nggak memuaskan ya. Akhirnya orang yang datang malah kabur lagi karena mereka merasa toko apaan sih nih, maksudnya barang harganya mahal dan lain-lain. Jadi semuanya itu adalah bagian dari konversi yang memang secara offline-nya kita lakukan, online pun sama ya, cuma kita beda aja matriksnya. Nah teman-teman kalau sudah bawa orang masuk ya tapi produk yang kita jual itu tidak sesuai, ya tentunya itu akan menyebabkan kita boncos. Ya, karena boncos itu sama dengan konversi yang tidak bagus. Ya. Nah, di sini kita perlu mempelajari ya pentingnya kita punya 3 fondasi ini, karena selain dari traffic, tentunya kan tadi produk sama konversinya juga harus bagus. Nah, kalau 3-tiganya tepat, formulasinya tepat, kita akan cuan. Ya, formulasi yang nggak tepat, ya boncos. Ya, tapi nggak apa-apa lah boncos ya. Memang harus dirasakan sih boncos itu sebagai business owner, ya namanya juga berbisnis ya, berdagang ya, jadi nggak apa-apa, kita harus coba boncos ya dalam beriklan ya, karena beriklan itu memang harus diketahui step-stepnya, caranya pasang iklannya benar, budgetingnya seperti apa, lalu kita juga harus tahu beberapa terms dalam beriklan itu apa, ada CIR, ada CTR, ya ada efektivitas iklan ya, atau ROAS biasanya. Kita di sana juga tahu namanya CIR langsung, CIR tidak langsung. Dia ada matriks-matriksnya. Memang kedengarannya kompleks kalau yang belum pernah iklan, tapi kalau sudah harusnya cukup mudah ya, karena beriklan di marketplace ini lebih mudah daripada beriklan di Facebook. Ya kalau Facebook kan banyak targeting audience-nya dan lain-lainnya, harus punya istilahnya key visual yang bagus supaya orang tertarik dan lain-lain, pixel dan segala macam. Nah itu nggak sekompleks itu, tapi memang cara pandangnya itu berbeda ya. Dan sudah dari pengalaman saya, dari pengalaman teman-teman dia dalam komunitas Foodtalkers, itu jauh lebih hemat dibandingkan dengan beriklan di Facebook. Kenapa ya? Karena kalau Facebook itu kita banyak menyentuh dari cold market ya, pasar yang nggak siap beli. Orang lagi scrolling, lihat iklan kita, dicantol, dipasangin pixel, nanti kita retargeting segala macam, itu mahal sekali. Ya bahkan beberapa teman-teman yang berjualan di Facebook menggunakan Facebook Ads, ya kan sharing bahwa kalau mau berjualan Facebook produknya harus untung 100.000 per transaksi ya. Dan produk kayak gitu ada, tapi nggak semua produk bisa untung 100.000. Teman-teman coba jualan beras ya. Beda selisih 5.000 aja sama kompetitor, itu aja udah susah, apalagi kalau mereknya sama ya kan, packagingnya sama ya kan, 5.000 ya susah. Jadi teman-teman sulit berjualan beras di Facebook ya, atau berjualan barang-barang komunitas lain, masker misalnya, berjualan masker yang 10.000 satu box, mau dijelaskan gimana supaya orang-orang mau belanja dengan cuan yang 100.000 kan sulit ya. Jadi harus dicari barangnya ya. Bukan berarti barang yang udah terjual puluhan ribu, ratusan ribu itu cocok dijual di sosmed ya. Tapi kalau dijual marketplace cocok, karena marketplace iklannya lebih murah. Ya hanya dengan paling hemat itu kita bisa iklan dengan 150 perak per klik. Teman-teman sudah bisa beriklan ya, 150 perak. Tapi nanti tergantung konversinya. Kalau konversinya itu gede 10% ya kita cuma investasi 1.500 dapat satu yang beli. Ya kalau konversi 10%. Kalau konversi 1% itu 15.000. Ya jadi
tergantung konversi, tergantung klik, tergantung dari cara kita beriklan. Tapi pastinya ya untuk sebagian besar barang akan lebih murah iklan di marketplace dibandingkan di sosial media, karena yang ke marketplace itu biasa udah siap beli, akunnya juga Shopee Pay-nya ada, GoPay-nya ada, ya udah punya saldo di sana, tinggal klik, nggak nyampe 20 detik, udah langsung check out, barang udah dikirim kalau pakai Google Send ya. Jadi mudah sekali, ekosistemnya udah ada, jadi menurut saya jauh lebih hemat ya. Ya, oke. Jadi itu bisa jadi consideration Anda ketika mau memanfaatkan ads. Ini ternyata terbukti lebih efisien ya ketika menggunakan ads di marketplace langsung untuk bisnis Anda. Nah lanjut Om, ngomongin soal tampilan dari marketplace kita. Nah gimana sih cara membuat tampilan yang benar dan juga bisa menarik orang untuk akhirnya datang ke marketplace kita Om? Ya, untuk tampilan sendiri tentunya kita harus udah mendekorasi toko kita ya, di tampilan Shopee maupun Tokopedia maupun Lazada, kita bisa mendekor toko kita, landing page-nya bisa kita dekor ya. Sekarang marketplace cukup enak ya, tinggal pilih template-templatenya, isi ya dengan foto-foto kita, 5-10 menit udah jadi tampilannya. Jadi sebenarnya sangat mudah ya, asal kalian tahu caranya ya, ada di mana tombolnya, dan biasa itu kerjanya dengan laptop lah ya, lebih mudah dibandingkan dengan HP karena ya lebih besar, lebih enak aja. Tapi sudah cukup dibuat senyaman mungkin untuk teman-teman merubah tampilan ya, yang secara profesional itu bisa dilakukan dengan template ya. Kalau mau dari desain sendiri juga bisa ya. Jadi tampilan penting, tapi biasanya tampilan yang bisa kita bahas biasanya adalah tampilan dari iklan produk ya, dari produk itu sendiri. Jadi produk kita itu harus berbeda dan harus jelas detailnya dan harus menjual ya. Jadi kriteria banyak sekali ya. Harus berbeda, jadi gini, kalau semua orang menggunakan foto putih untuk produk yang kita jual, produk yang sama. Kalau kita jual foto warna hitam, itu pasti berbeda, dan itu akan lebih tinggi ya persentase kita di kliknya dibandingkan yang putih kalau dilakukan dengan benar ya. Atau ada survei yang dari hasil survei dari teman-teman seller yang ternyata membuktikan bahwa kalau satu produk itu punya varian, kadang-kala lebih menarik kalau ditampilkan semua varian, jadi rame kesannya dibandingkan dengan cuma satu gambar aja, karena orang-orang suka dengan banyak pilihan ya. Jadi banyak faktor-faktor gitu, tapi itu juga bukan harga mati, karena namanya berjualan itu kita ada seni dan triknya sendiri, ada pasarnya sendiri. Jadi itu menariknya, karena nggak ada rumus pasti. Tapi yang saya biasa discuss di kelas atau di channel kita adalah hal-hal apa aja sih yang bisa dipakai ya, yang udah kita terbukti work gitu ya, untuk satu cara kita berjualan dan dari sisi tampilan itu sendiri. Baik, oke, itu sudah bisa jadi masukan juga untuk kita gimana mengelola tampilan. Saat ini pun sudah banyak tools-tools yang membantu supaya semakin memperindah tampilan, supaya lebih mendorong para customer ini untuk bisa langsung melakukan pembelian ketika melihat produk yang Anda tawarkan di marketplace itu tadi. Oke, lanjut lagi Om, kalau ngomongin tentang di tampilan itu kan ada caption ya biasanya yang berisi deskripsi dari produk yang kita tawarkan. Nah, ada strategi khusus nggak untuk mengisi caption atau deskripsi itu Om, supaya nggak terlalu banyak informasi atau terlalu panjang tapi tetap menarik dan sesuai dengan apa yang mau dibutuhkan oleh customer kita? Seperti apa Om? Nah, kalau untuk caption sendiri atau biasa orang bilang deskripsi ya, atau bahasa immersnya adalah copywriting ya. Nah, copywriting sendiri ini memang sangat penting ya, tapi kalau di marketplace saya lebih menyarankan copywriting itu dalam bentuk gambar. Kenapa gambar? Karena orang Indonesia malas membaca. Ya, kenapa saya tahu itu? Karena saya jualan buku di toko saya. Ya, jadi memang kita sebagai seller buku pun tahu ya, minat baca Indonesia itu sebenarnya nggak terlalu tinggi, dan memang ada segmented sendiri sih ya pasarnya untuk buku-buku yang kita jual. Tapi mayoritas orang sebenarnya nggak suka baca, apalagi baca yang udah panjang banget. Jadi copywritingnya kalau kita siapkan yang bagus-bagus, panjang-panjang ya, belum tentu dibaca. Ya, jadi siapkan itu dalam bentuk visual, karena memang
orang kita nggak punya budaya untuk membaca, ya apalagi yang udah kelihatan panjang gitu, yang ngomong bagus-bagus juga saya rasa kecil mudah dibaca. Jadi jadikan itu dalam bentuk visual yang menarik, video, gambar. Ya misalnya teman-teman mau jelaskan ingredients-nya, tampilkan dengan gambar yang menarik dan beberapa tulisan aja, ya. Misalnya ingredients 1, 2, 3 ya. Tapi dalam bentuk gambar. Karena misalnya di marketplace, gambarnya Tokopedia bisa sampai 5, Shopee bisa sampai 9, ya. Bisa pakai Loricat juga di Lazada. Jadi teman-teman tuh bisa menampilkan penjelasan itu dalam bentuk gambar yang self-explanatory, yang menjadi SPG Anda untuk menjual. Ya, jadi nggak perlu dijelaskan lagi, nggak perlu chat lagi, semuanya sudah bisa menjawab keraguan atau pertanyaan frequently asked question daripada customer. Ya ini yang best case-nya ya. Jadi teman-teman kalau bisa punya seperti itu, pasti akan bisa konversi nanti menaik ya. Misalnya ya, taruh reviewnya dari yang udah pernah beli, taruh misalnya artis yang endorse siapa ya, taruh kegalauan dari customer ya. Kegalauan dari mana? Biasa kita lihat dari pertanyaan atau chat yang sering ditanyakan oleh customer soal produk itu, cara pakainya gimana, ya kan, garansinya apa, cara pasangnya gimana, ini muat untuk model tipe mobil apa misalnya ya, ini bisa dipakainya untuk kondisi kesehatan ini dan ini, misalnya jualan vitamin atau gimana. Jadi frequently asked question itu ada, jadi customer itu punya trust dan yakin sama produk kita sebelum mereka membeli produk itu. Oke, jadi kuncinya ini adalah mengubah dari bentuk tulisan untuk penjelasan produk, lalu kekuatan-kekuatan dari produk yang ingin Anda tonjolkan itu ke dalam bentuk visual ya. Karena memang manusia itu lebih banyak masuknya itu ketika pesan dalam bentuk visual, lebih menarik juga, sehingga akan lebih tersampaikan pesan yang menarik itu tadi ya Om. Iya. Dan mungkin salah satu tips dan hack ya buat teman-teman yang saya lihat sudah, ada Mbah Nyantai, kabar Om, adalah dengan melihat review jelek dari kompetitor. Jadi review jelek dari kompetitor atau review jelek dari kita tentunya ya, dari produk kita sendiri. Ini membuat kita sebenarnya punya knowledge, ketakutan dari orang-orang. Karena orang-orang kalau beli produk tuh biasanya lihatnya review jeleknya dulu. Apalagi kalau saya ya, karena saya tahu ya worst case-nya itu apa. Kalau saya beli produk ini, worst case-nya kita tahu misalnya apa ya, dan itu bisa kita jawab di deskripsi kita. Kalau produk ini nggak gini dan menjawab worst case itu, harusnya akan memberikan nilai trust yang lebih. Ya. Wah, halo Om. Yes. Oke. Itu satu tips lagi ya untuk Anda dari Om Botak malam hari ini, supaya bisa memperkaya juga tips-tips yang selama ini mungkin Anda jalankan, tapi belum nemu nih tipsnya. Nah, ini salah satu tips yang bisa Anda jalankan juga. Nah, Om, kalau ngomongin pilihan marketplace saat ini di Indonesia itu kan sangat banyak. Nah, apakah bisnis kita itu harus punya semua marketplace untuk menawarkan produk atau jasa kita, atau cukup 1-2 aja, Om? Kalau menurut Om Batak seperti apa? Kalau teman-teman yang baru mulai, yang saya bisa sarankan adalah pilih marketplace yang sesuai dengan karakteristik dari produknya teman-teman atau tempat teman-teman sering belanja online. Jadi udah nyaman sebagai sisi pembeli, karena minimal sebagai penjual kita harus tahu apa sih yang pembeli lihat ketika mereka mencari barang kita di marketplace ya. Jadi sering-sering buka dashboard dari sisi seller, bukan dari sisi seller aja, tapi dari sisi pembeli. Karena seringkali kita terlalu fokus sebagai seller itu bukannya cuma untuk proses pesanan dari dashboard kita, tapi kita jarang melihat dari sisi pembeli itu seperti apa. Jadi kita sering-sering belajar. Kalau untuk masalah mau buka cabang di mana, setelah yang pertama yaitu sebenarnya pilihan. Kalau memang punya tim yang cukup dan masih bisa ke-handle ya buka ya. Karena seringkali ya marketplace itu update-nya cepat, algoritmanya juga sangat cepat sekali. Jadi satu aja kadang-kadang nggak pegang guys. Ya jadi teman-teman ya harus ya bijak-bijaknya aja ya. Karena seringkali kalau udah nyaman di satu, bahkan buka cabangnya di tempat yang sama sampai 10 toko, yaitu strategi aja lah. Ada yang strateginya, strateginya banjiri pasar atau memang hanya ingin fokus untuk ke branding, itu pilihan sih. Oke, kembali ke Anda, kapasitas bisnis Anda seperti apa? Kalau memang mumpuni untuk punya di semua marketplace, silakan, karena memang nanti akan menjangkau yang lebih luas juga gitu ya.
Oke, nah ketika kita sudah melakukan semua strategi tadi, mengoptimalkan semua fitur-fitur juga di marketplace kita, Om, gimana indikator keberhasilan kalau marketplace kita itu dikatakan oke nih dan potensial untuk terus scale up? Oke itu batasnya untuk setiap orang pasti beda-beda, tergantung goal, ya. Oke. Saya rasa kalau misalnya oke untuk seorang ibu rumah tangga yang sebenarnya nggak harus mencari penghasilan utama, oke itu adalah di mana dia bisa mengerjakan passion dia, di mana dia bisa berekspresi, ya, aktualisasi diri sambil jaga anak dan dia nggak bergantung dari dia penghasilan keluarganya. Saya rasa asalkan ada masukan tambahan itu sudah oke. Ya. Buat seorang mahasiswa pun sama, yang penting dapat uang jajan itu sudah oke, di mana dia bisa sambil kuliah. Ya. Tapi buat seorang yang udah full time, oke-nya itu adalah di mana dia bisa punya laba yang cukup untuk diputar, untuk bayar gaji karyawan, dan dia bisa grow bisnisnya. Jadi saya rasa untuk oke dan scale up itu untuk setiap orang beda-beda. Yang penting teman-teman tahu ya goal apa yang mau dicapai dan gimana cara scale up-nya. Saya rasa itu yang jadi poin utamanya. Oke. Nah, kalau untuk mengevaluasi, Om, seperti apa strategi supaya kita selalu melakukan perbaikan? Apa saja yang kita soroti untuk bahan perbaikan kita di marketplace, Om? Untuk perbaikan tentunya banyak sekali ya untuk perbaikan ya. Hal-hal simpel seperti bagaimana kita melayani orang, melayani pembeli, hal-hal simpel seperti optimasi dari produk kita, dari judul, dari foto, dan lain-lain, itu selalu update. Karena gaya kita foto 2 tahun lalu, sama tahun ini itu berbeda. Ya, kalau 2 tahun lalu mungkin bilang backgroundnya putih, terus dikasih bingkainya, ya style fontnya kayak gini. Tahun ini dengan model sekarang mungkin harus lebih hitam, ya mungkin harus ada shadow atau gimana. Jadi taste orang berubah, ya dan gaya kita berubah. Jadi akan selalu harus ada perubahan secara kaizen, perubahan secara perlahan-perlahan menuju kesempurnaan dalam bisnis, dan itu yang saya rasa yang tidak dapat dielakkan karena memang kita hidup di masyarakat yang dinamis gitu ya. Baik, harus selalu melakukan perubahan yang lebih baik lagi supaya evaluasi ini terus dilakukan, dan pelayanan atau servis itu juga harus jadi hal untuk disoroti, karena memang salah satu tujuan dalam bisnis itu kan mencetak banyak loyal customers, Om. Nah, kalau untuk di marketplace sendiri gimana strategi untuk bisa mempertahankan bahkan meningkatkan loyal customer itu sendiri, Om? Nah, di dalam dashboard itu kita bisa melihat pembeli yang baru dan pembeli yang sudah pernah beli di toko kita. Jadi kita bisa melihat repeat customer-nya itu berapa. Sebenarnya tergantung dari kategori ya. Ada barang-barang yang memang repeat customer-nya itu tahunan. Jadi kita nggak mengharapkan mereka beli lagi dalam waktu dekat. Ya seperti kalau berjualan baju muslim misalnya yang dibeli pada waktu lebaran, ya tentunya tunggu tahun depan panennya. Ya berjualan pernak-pernik Natal ya tunggu setahun sekali baru orang beli lagi kan ya. Jadi ada barang-barang seasonal, ada barang-barang yang orang beli secara tiap bulan ya. Misalnya beli skincare, kalau udah habis kan beli lagi. Ya beli shampoo, kalau udah habis beli lagi. Nah, jadi ini kita harus pisahkan dulu. Jadi jangan ngiri sama tingkat repurchase dari kategori sebelah, karena setiap kategori, setiap barang itu punya habit yang berbeda-beda. Nah, ini yang perlu kita lihat dan perlu kita monitor. Jangan sampai produk kita itu punya tingkat repurchase lebih rendah daripada rata-rata industri. Itu yang harus jadi patokan kita ya. Jangan membandingkan dengan yang nggak apple to apple, tapi yang sejenis, industri yang sejenis dengan kita bisa dijadikan acuan untuk bisa setting keberhasilan kita atau apa yang harus kita lakukan perbaikan itu tadi. Nah, Om Botak, gimana kalau menurut pendapat Om Botak kondisi marketplace di Indonesia ya untuk 5 tahun mendatang deh, khususnya bicara soal peluang dan juga tantangannya, Om? Ya, saya akan melihat dari marketplace luar ya. Indonesia ini kan secara tren akan mengikuti dari negara maju. Ya. Ya, kita bukan negara berkembang, tapi ada negara yang lebih maju daripada kita lah. Contohnya Amerika atau China.
Mereka yang mungkin 5 tahun secara itu lebih maju daripada kita, ya karena biasanya tren dari sana tuh datang ke sini telat. Sampai sekarang masih hidup marketplace-nya. Ya Amazon kalau di US atau di Amerika, China itu ada Alibaba, ya Taobao, Jintong. Ya jadi sebenarnya dari sana kalau mereka aja sekarang masih sangat bergantung dan pertumbuhan masih bagus, harusnya 5 tahun ke depan kita masih beli barang dari Tokopedia atau Shopee gitu ya. Maksudnya dari sana saya melihat bahwa ya ini trennya akan terus ya, bahkan kalau teman-teman nggak mulai sekarang 5 tahun lagi jauh lebih sulit untuk masuk. Oke. Ya. Jadi tetap potensial berpeluang sangat besar di 5 tahun mendatang. Kalau bicara soal challenge-nya Om, apakah semakin meningkat dan apa aja yang harus diwaspadai oleh para business owner Om? Wah, ada Om Chris, selamat malam Om Christian, baru join. Untuk challenge-nya pasti selalu akan ada challenge ya setiap waktu ya. Challenge-nya banyak. Tentunya kita bukan cuma menghadapi kenaikan harga bahan baku sekarang sebagai produsen, kita juga melihat barang impor juga naik ya. Jadi secara inflasi kita akan dapat challenge yang benar-benar in the near future itu. Inflation will be a great factor in our economy ya. Jadi inflation itu akan sangat pengaruh. Ya, jadi teman-teman harus siap-siap untuk ini satu. Lalu kita juga ada challenge yang tentunya dari seller-seller dari luar negeri ya. Makanya seller-seller lokal kita harus cepat pintar ya. Teman-teman ikut kelas-kelas seperti ini Idea Cloud ini, networking ya. Networking dengan orang-orang yang satu vibrasi, karena kalau nggak cepat-cepat ya kita akan dibalap guys ya. Jadi cepat-cepat ya, kita harus cepat pintar karena masalah ketika kita punya komunitas yang tepat ya pasti kita akan lebih cepat pintar gitu. Nah itu tadi ya kuncinya supaya bisa tetap survive bahkan terus bertumbuh di tahun-tahun mendatang. Anda sebagai business owner harus cepat-cepat pintar, cepat-cepat mendapat banyak asupan insight dan juga wawasan tentang bisnis supaya strategi dan juga langkah-langkah yang Anda ambil dalam mengelola bisnis itu bisa tepat dan bisa berdampak secara positif untuk peningkatan bisnis Anda. Tadi disampaikan juga dari Om Botak kalau Idea Cloud nih salah satu tempatnya ya, tempat terbaik untuk Anda belajar tentang bisnis, karena tadi di awal yang saya sebutkan kalau di bulan Oktober, tepatnya di tanggal 1 sampai 2 Oktober itu ada event tahunan Idea Cloud yang sangat besar, konferensi bisnis besar di Indonesia. Ada 30 lebih speakers dari background pebisnis, business coach, dan juga orang-orang yang ahli expert di bidang bisnis akan share selama 2 hari penuh untuk Anda. Kalau Anda mau join secara online boleh, mau hadir secara onsite di Surabaya, Fasa Hotel Surabaya juga silakan. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa klik link bio Instagram @ideacloud.id. Di situ ada button untuk segera mendaftarkan diri Anda ke Idea Cloud Conference. Jadi segera ya, cepat-cepat pinter lewat join Idea Cloud Conference 2022 karena memang ini konferensi bisnis yang ditunggu-tunggu tiap tahunnya. Sejak 2020, 2021 dan hingga kini 2022 hadir lagi nih untuk Anda. Oke, lanjut Om, kalau ngomongin tentang marketplace ya, itu pastikan butuh banyak belajar dan upgrade diri. Nah, selama ini dari Om Botak sendiri untuk belajar upgrade dirinya seperti apa? Ada tips-tips khusus? Apakah juga belajar dari orang-orang yang berpengalaman, yang juga sudah sukses gitu Om? Ya, saya sendiri besar dalam komunitas, bisa dibilang. Jadi saya itu kalau tanpa komunitas seller yang saya join, waktu itu komunitas seller Bukalapak dan Tokopedia, saya nggak, saat ini mungkin masih kerja jadi profesional ya, tapi saya memutuskan untuk resign karena saya lihat teman-teman saya kok bisa ya jualan online full time gitu ya. Jadi saya melihat sangat penting punya komunitas yang positif yang bisa membantu kita. Dan seiring dengan waktu ya, dengan saya sering membagikan tips dan trik, dan kita juga buka kelas ya, buka workshop. Seperti kemarin ya kita baru buka workshop, ini saya baru pulang dari Surabaya ya, 2 hari full untuk belajar dengan teman-teman di Shopee. Nah ini lucunya ya, walaupun workshopnya kita ini harganya investasinya tuh nggak murah ya istilahnya, tapi
ketika orang punya niat dan punya waktu untuk meluangkan waktu untuk belajar, itu ketemu teman-teman yang satu vibrasi, itu enak banget ya, karena selain kita sharing, tapi ketika ada 360 conversation itu kita juga banyak belajar. Jadi teman-teman memang harus diniatin sih untuk benar-benar cari komunitas yang tepat ya, dan sharing di sana, karena dengan teman-teman sharing pasti juga nanti ada yang kembali ya, itu saya percaya, karena untuk bisa sharing kan kita harus bisa mengerti satu topik ya, dan ketika kita mengerti bisa ajar ke orang, itu berarti kita benar-benar paham sama topik itu, dan nanti ada feedbacknya juga membuat kita bisa belajar kembali. Jadi penting banget untuk cari komunitas, sekali lagi ya, seperti nanti akan ada ini ya, Idea Cloud Conference juga menurut saya itu baik sekali untuk teman-teman bernetworking. Pembicara juga keren-keren ya, ada Ko Beni ya, ada banyak pembicara lain ya, saya juga sempat ngikutin, itu juga keren banget untuk bisa teman-teman ikuti. Oke, jadi tipsnya nih Anda harus gabung ya ke komunitas yang mendukung, support system yang selalu support Anda untuk bisa sama-sama maju sebagai seorang entrepreneur atau pebisnis. Nah, salah satunya kan ada Idea Cloud Conference di tahun ini, tanggal 1 sampai 2 Oktober. Anda bisa join secara online dan juga secara onsite di Surabaya, di Fasa Hotel. Karena Anda akan ketemu langsung, dapat sharing ide dan insight tentang bisnis yang sedang tren saat ini dari berbagai sisi para pembicara kita. Ada 30 lebih pembicara yang akan kami hadirkan di tahun ini. Selain 4 founders Idea Cloud, ada Pak Hermanto Tanoko, orang terkaya nomor 10 di Indonesia. Lalu juga ada Bu Belinda Tanoko, Ko Denny Santoso, dan juga Coach Robi Cipta Jaya. Juga ada puluhan speakers lain nih ya. Saya mau spill satu persatu supaya Anda nggak penasaran ya siapa aja yang akan join. Ada juga Pak Lo Keng Hong yang nanti akan sharing dengan kita semua. Lalu ada Bu Kris Tahir, ada Pak Subiakto, kemudian ada Rudi Salim, Dewa Eka, Raymond Chin, Julio Ekspor, kemudian juga ada Jehian Sijabat, lalu ada juga Nilam Sari, ada Gufron Syarif, ada Pak Sudamek, kemudian ada Dr. Oki Pratama, dan masih banyak lagi 30 lebih speakers yang siap untuk sharing ke Anda. Insight mereka, ide mereka, cerita sukses, dan juga strategi yang selama ini mereka terapkan dan sudah terbukti mampu untuk men-scale up bisnis mereka, sudah terbukti untuk bisa membuat ide-ide bisnis baru yang bisa Anda terapkan juga sepulang dari IC Conference di tanggal 1 sampai 2 Oktober 2022. Hanya dengan 280.000 aja untuk yang online, Anda bisa dapatkan 2 hari akses conference di IC Conference tahun ini. Jadi luar biasa banget untuk manfaat yang semenarik ini. Hanya dengan nominal segitu, Anda layak untuk join di IC Conference 2022. Langsung klik link bio yang ada di Instagram ideacloud.id. Di situ supaya nanti tim kami bisa bantu Anda mengamankan kursi Anda, karena ini penawaran yang sangat terbatas. Jadi jangan ketinggalan, jangan kelewatan, manfaatkan kesempatan malam hari ini sebaik mungkin. Jadi setelah kita nanti selesai ngobrol di IC Talk malam ini, Anda langsung daftar, klik link bio Instagram @ideacloud.id untuk daftar ke IC Conference 2022. Nah, Om Botak, sebelum kita berpisah di IC Talk malam ini, boleh di-sharekan Om untuk closing statement sekaligus motivasi buat teman-teman IC Heroes, para pebisnis, supaya bisa lebih meningkatkan performa marketplace-nya untuk bisnis masing-masing. Ya, jadi saya ingin sharing mengenai satu benda kecil yang bisa menggerakkan sesuatu yang besar. Ya, kalau Anda ingat ya, ada suatu hal yang kecil tapi bisa menggerakkan satu hal yang besar. Anda tahu kunci? Ya, kunci itu kan kecil. Kunci ini ketika digunakan dengan benar, ya, itu bisa membuka pintu. Ya, buka pintu yang jauh lebih besar. Nah, teman-teman, di sini kita hanya perlu melakukan hal yang kecil, ya, perubahan-perubahan kecil, belajar untuk kecil tapi dipraktekkan. Ketika kita melakukan perubahan kecil ini sebenarnya bisa membuat perubahan yang sangat besar di dalam hidup Anda. Ya, jadi teman-teman di sini tetap semangat, ya, lakukan perubahan kecil yang nanti impact-nya akan sangat luar biasa dalam hidup Anda. Selamat malam, dan saya Cerita Om Botak undur diri.
Jadi IC top Wah, banget. luar biasa. Terima kasih banyak untuk insight-nya ya. Lakukan hal-hal kecil. Salah satu hal kecilnya adalah dengan daftar ke IC Conference 2022. Itu akan bisa membuka banyak peluang luar biasa yang lebih besar lagi dengan daftar ke IC Conference. Langkah simple aja, tapi bisa berdampak maksimal untuk diri Anda dan juga untuk bisnis Anda. Dan IC Conference 2022 ini dipersembahkan oleh Tancorp, Tribelio, dan Global Leadership Center, serta didukung oleh PT Sukor Sekuritas, PT Indochemical Citra Kimia, PT Pertamina, PT BASF, dan masih banyak lagi pendukung dari IC Conference 2022 yang masih banyak sekali. Dan Anda nih, giliran Anda untuk segera join dan merasakan bagaimana hype-nya di tahun ini. Untuk Anda yang sudah pernah join di tahun 2020 dan 2021, Anda harus join lagi di 2022 karena banyak sekali perbedaan dan juga pasti lebih improve dan lebih menghadirkan insight yang beragam serta menarik untuk Anda di tahun ini. Oke, terima kasih banyak untuk Om Botak malam hari ini sudah share dengan kita semua, semakin tercerahkan dan mendorong kita supaya lebih mengoptimalkan marketplace kita masing-masing ya. Untuk Anda IC Heroes, kita pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan sukses selalu untuk Om Botak. Terima kasih. Sehat selalu ya Om. Dan untuk Anda semua IC Heroes, terima kasih. Kami berdua pamit. Selamat malam. Selamat malam. Thank you, Lucky. Kabar gembira Botakers, kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya adalah 2 jam free bedah toko untuk Botakers. Dan nanti setelah kita menyentuh 30.000, kita akan ada live untuk giveaway-nya. Intinya, 1 Botakers yang beruntung nanti akan dapat free mentoring dari Om Botak one-on-one selama 2 jam. Thank you. Halo, saya Sony Kurniawan dari Gresik. Untuk acaranya ini keren banget ya untuk Marketplace Expert Class, karena di sini kita diajarin detail banget mulai dari basic sampai yang expert. Kesan 2 hari ini ikut emisi adalah nambah insight baru, terutama untuk banyak banget fitur-fitur Shopee yang belum aku optimasi. 2 hari selama mengikuti di Marketplace Expert Class, 2 hari ini keren banget. terkulik semua iklan, konversi. Pengalaman 2 hari ini itu benar-benar sangat berkesan. Jadi untuk pengalamannya sendiri itu benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Hai Botakers, channel Cerita Om Botak membuka membership untuk Botakers yang ingin bergabung, dan kita ada 3 level ya. Ada level basic, ada level intermediate, dan level advance. Nah, yang level basic ini ya, Botakers bisa mengakses ya video yang akan dimunculkan di channel terlebih dahulu. Ya, jadi dapat early sneak peek ya, bisa tanpa iklan. Jadi Botakers ini juga mendapatkan loyalty badge, di mana ketika teman-teman komen atau nanya, kita akan kasih prioritas untuk dijawab ya sama Om Botak. Nah, tapi ya basic ini belum dapat 7, saat ini kita sudah ada 77 video ya, atau total durasinya 12 jam video-video daging ya, dari belajar Shopee basic sampai advance ya, sampai daging-dagingnya yang biasanya Om Botak ini bagikan pada waktu kelas-kelas offline ya. Jadi teman-teman yang pengen belajar lebih lagi ya, ayo join Botakers yang intermediate, karena video-video dagingnya itu ada di sana, bukan di basic ya. Nah, jadi ini kelebihannya dibandingkan basic, ini intermediate dapat semua akses full video ya, dari materi ads ya, dari materi manajemen toko nantinya ya, atau dari materi gimana caranya bikin brand di atau official shop di marketplace ya. Jadi teman-teman, kita akan update materinya. Saat ini saja sudah ada 77 video dan 12 jam ya durasi untuk nontonnya. Dan teman-teman di sini interaksinya juga luar biasa ya, teman-teman yang aktif ya, nanya dan kita akan balesin. Oke, tapi kalau teman-teman dari basic dan intermediate itu belum cukup puas ya, masih ada 1 level lagi, yaitu level advance. Di sini kita akan kasih ya
30 menit mentoring dari Om Botak per bulannya selama kalian berlangganan atau menjadi membership, dan akan mendapatkan ya diskon apabila teman-teman Botaker Advance ini ingin ikut kelas atau training offline kita. Ditunggu ya teman-teman untuk jadi Botakers ya. Ambil yang intermediate kan, menurut saya itu good deal banget. Dengan harga itu dan dengan video dan semua materi yang teman-teman dapatkan itu good deal banget ya. Materinya karena runut ya. Jadi nggak comot sana sini tapi runut ya. Sudah kita bagi secara kurikulum ya, part 1-nya apa, part 2-nya apa, dan sebagainya. Sampai jumpa di kelas.